Bab 451 Bidak Jiwa 1R. Tapi tidak semua kultivator ascendan berhasil. Tingkat keberhasilannya hanya 50%. Hanya setelah mencapai level di atas ascendan atau jika negara budidaya peringkat 5 naik ke peringkat 6, bidak jiwa seseorang dapat diambil dengan aman. Yun Kuezi tidak dapat mengambil kembali bagian jiwanya. Faktanya, sejak negara Suzaku tiba, tidak ada yang berhasil mendapatkan kembali bagian jiwa mereka. Ini ada hubungannya dengan segel Situnan. Meskipun segel di Cultivation Planet Crystal mencegah Suzakus di masa depan untuk mengendalikan planet ini, itu juga menghentikan siapapun untuk dapat mengambil bagian jiwa mereka ketika mereka mencapai tahap ascendan. Di beberapa planet budidaya yang lebih kuat, seperti yang dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 7 atau 8, ada sekte yang cukup kuat untuk menyamai planet budidaya peringkat 6. Sekte-sekte ini telah menemukan cara untuk menghindari kristal planet budidaya. Jika bukan itu masalahnya, tidak akan ada perselisihan di dalam Cultivation Alliance. Pada saat ini, jauh di luar angkasa di sebuah planet besar, banyak sinar cahaya pedang terbang melintasi langit. Orang-orang ini tidak bertempur tetapi bergegas ke suatu tempat. Planet ini terlalu besar. Ukurannya 10 kali lebih besar dari planet Suzaku, dan dengan planet sebesar ini, secara alami ia akan memiliki lebih banyak manusia. 5 planet kecil mengorbit planet besar ini. Ada juga pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di masing-masing dari mereka. Ada planet yang lebih kecil lebih jauh dengan formasi kuat yang melindungi mereka. Planet terbesar, yang berada di tengah, adalah planet Tianyun. 5 planet yang lebih kecil berada di bawah kendali planet Tianyun, yang merupakan planet peringkat 7. Adapun planet yang lebih kecil, mereka adalah planet pribadi dari para pembudidaya yang sangat kuat. Kecuali orang diundang secara pribadi, tidak ada yang bisa memasukinya. Planet Suzaku terlalu kecil dibandingkan dengan ini. Ada banyak sekte di planet Tianyun, tapi tentu saja yang paling menonjol adalah sekte nasib surgawi. Sekte Heavenly Fate mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup bergantung pada takdir. Semuanya telah diatur, jadi Anda tidak bisa memaksanya dan tidak bisa menghindarinya. Keputusan sekte ini memberi mereka perasaan transendental. Orang yang menetapkan keputusan ini adalah orang yang dihormati oleh mayoritas penduduk di planet Tianyun. Dia adalah Alsir. Pada saat ini, Alsir membuka matanya dari pintu tertutup kultivasi. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya, dan meskipun dia memiliki rambut putih, dia tidak terlihat tua, memberinya perasaan transendental. Matanya yang cerah menunjukkan lebih banyak energi daripada mata banyak anak muda. Tidak ada tanda-tanda kematian padanya. Dia dipenuhi dengan vitalitas tanpa akhir. Dia saat ini berada di pagoda nasib surgawi sekte takdir surgawi. Pada saat ini, kedua matanya menampakkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ketika saya mengunjungi seorang teman lama, saya melewati planet budidaya yang setengah terbuang dan bertemu dengan seorang anak. Anak ini mampu memahami domain hidup dan mati dari siklus reinkarnasi dan berusaha mencapai tahap formasi jiwa. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini, jadi ketika saya melihat kultivasinya kurang, saya memberinya petunjuk dan berkata bahwa saya akan menerima dia sebagai murid kehormatan saya selama 100 tahun. Hari ini saya tiba-tiba memiliki perasaan, saya percaya bahwa anak ini akan segera tiba, saya tidak tahu tingkat kultivasinya saat ini, tetapi jika dia berhasil sampai di sini, jika tingkat kultivasinya tidak setidaknya di tingkat tahap akhir dari formasi jiwa, saya akan kecewa. Petik 2. Alsir merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Di dalam makam Suzaku, Wang Lin telah melambat dan menjaga jarak yang lebih kecil dari sebelumnya. Ada terlalu banyak makhluk hidup di sekitar sini, dan beberapa di antaranya akan sulit ditangani Wang Lin kecuali dia menggunakan bendera 1 miliar jiwa. Dia bergerak dengan sangat hati-hati. Setiap kali dia mendeteksi bahaya, dia akan segera mengubah arah dan mengitarinya. Ini menyebabkan perjalanannya sangat melambat. Pada hari ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah 2 gunung yang menembus surga. Di antara 2 gunung itu ada jalan kecil tanpa ujung yang mengarah ke kedalaman 2 gunung. Kedua gunung itu dikelilingi hutan yang asri. Sementara Wang Lin berdiri di kaki 2 gunung, dia sedikit merenung dan matanya berbinar. Dia sudah berada di bagian dalam makam selama beberapa hari sekarang. Menurut perhitungannya, pusat tempat ini harus melalui jalan setapak.
Namun, di sepanjang jalan, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin dekat dia ke tengah, semakin banyak makhluk hidup yang ada. Beberapa dari yang lebih kuat bukanlah hal-hal yang bisa ditangani Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berjalan menuju jalan kecil di antara dua gunung. Dia sangat berhati-hati dengan setiap langkahnya dan terus-menerus memperhatikan sekelilingnya. Makhluk hidup ini bisa mengambil banyak bentuk, jadi jika seseorang lalai bahkan sesaat, mereka akan disergap. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat ke permukaan dua gunung di kedua sisi jalan sempit ini. Ada bercak-bercak basah di permukaan pegunungan yang halus, dan terkadang tetesan air jatuh dari sisi pegunungan. Setelah berjalan beberapa lusin meter, ekspresi Wang Lin berubah dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan hati-hati melihat ke dinding dua gunung dan matanya bersinar. Jika tempat ini basah sepanjang tahun, pasti ada lumut yang tumbuh. Bagaimanapun, sisa dari tempat ini mirip dengan planet di luar. Namun, tempat ini sepertinya baru saja basah kuyup. Petik 2. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke wajah salah satu gunung dan jarinya segera menggali ke dalamnya, menciptakan lubang sedalam 1 inci. Setengah inci bagian luar lubang itu basah, tetapi setengah inci terakhirnya kering. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari jalan kecil, dan tepat saat dia mundur, air di dinding gunung mulai bergerak. Air keluar dari dinding dan tetesan air jernih mulai mengambang di atas jalan kecil. Ini adalah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya puluhan ribu dari mereka, dan setiap dari mereka mewakili sepotong jiwa. Tetesan air ini mengembun menjadi sosok manusia. Air bergerak secara misterius dan akhirnya berbentuk seorang wanita. Wanita ini terlihat normal, tapi dia mengeluarkan aura yang aneh. Setelah dia muncul, dia menatap dingin ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa masuk." Wang Lin perlahan mundur. Jenis makhluk hidup yang paling tidak ingin ia hancurkan adalah yang terbuat dari air. Tipe ini adalah bentuk kehidupan yang paling sulit untuk dihadapi. Meskipun yang di depannya hanya sekuat kultivator formasi jiwa, masih akan sulit baginya untuk menghadapinya. Air adalah zat yang bisa berkumpul dan menyebar. Meskipun dia bisa menyegelnya, sangat sulit untuk mendapatkan semuanya. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin bertemu dengan makhluk hidup berbasis air dan pada akhirnya dia harus menyerah dan bergerak mengitarinya. Inilah mengapa begitu dia menyadari bahwa ada kemungkinan makhluk hidup berbasis air ada di sini, dia mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, dia menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa apa yang lebih jauh di jalannya. Sebelumnya, perasaan ilahinya tidak menyebar banyak untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tapi sekarang makhluk air telah menunjukkan dirinya sendiri, dia menyebarkannya tanpa ragu-ragu dan terkejut. Jauh di jalur pegunungan, dia melihat seseorang. Ini adalah seseorang yang dia kenal. Orang ini saat ini sedang bertarung melawan makhluk air dan berada di atas angin. Namun, ketika dia melihat makhluk air yang diperangi orang ini, dia merasakan keakraban dengannya. Perasaan ini tidak kuat, tapi ada di sana. Hati Wang Lin bergetar saat dia mundur. Setelah wanita yang terbuat dari tetesan air melihat Wang Lin kembali, dia dengan cepat pindah lebih dalam ke gunung. Wang Lin berdiri di luar gunung dan merenung. Ada yang tidak beres. Mengapa makhluk air itu memberi saya perasaan ini? Saya tidak memiliki akar roh air, jadi potongan jiwa saya tidak bisa berada di dalam bentuk kehidupan air. Ini aneh. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia menunggu sebentar dan tepat ketika dia akan pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Seolah-olah ada bidak jiwa di dalam sana, dengan lemah memanggilnya untuk meminta bantuan. Wan Er. Wang Lin terkejut dan dia mengerti. Wan Er berada di dalam surga yang menentang Manik, dan Manik yang menentang surga ada di dalam jiwanya. Secara alami, ini memberinya kemampuan untuk mendeteksi potongan jiwa Wan Er. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kali ini dia tidak ragu untuk terbang ke kedalaman dua gunung tersebut. Tepat saat dia memasuki jalan setapak, wanita yang memblokirnya sebelumnya mengambil bentuk lagi untuk memblokirnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Segera, sejumlah besar tetesan air memenuhi jalan kecil itu. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang surgawi sambil tidak melambat sama sekali dan melemparkannya ke depan dengan teriakan. Setelah itu, dia mengarahkan tangan kirinya ke antara alisnya.
Tubuh Wang Lin bergetar sejenak saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya lebih dari 100 kaki. Itu menangkap pedang surgawi dalam sekejap dan terus menyerang. Hampir dalam sekejap mata, jiwa asal Wang Lin menerobos tubuh wanita itu dan pedang surgawi menembus tubuhnya. Wanita itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat potongan jiwa yang membentuk tubuhnya runtuh dan berserakan, tetapi jiwa asal Wang Lin telah memasuki tubuhnya. Jiwa asalnya dibagi dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 8 sampai jiwa asalnya telah terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki setiap bagian jiwa. Pada saat yang sama, teriakan datang dari jiwa asal Wang Lin. Segel. Dalam sekejap, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari jiwa asal Wang Lin dan menyegel masing-masing potongan jiwa. Kemudian dia mereformasi jiwa asalnya dan terbang menuju tubuhnya yang masih terbang ke arah ini karena momentum. Bab 452 Mencuri Jiwa. Mata Wang Lin berbinar saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Tangannya terulur dan pedang surgawi terbang kembali ke genggamannya. Memegang pedang surgawi, Wang Lin menyerbu ke kedalaman gunung. Tak lama setelah Wang Lin pergi, tetesan yang dia segel semuanya muncul. Tetesan air berubah menjadi gas dan berkumpul untuk mengubah wanita itu. Sebuah makhluk air hanya bisa disegel sesaat. Hampir tidak mungkin untuk menyegelnya sepenuhnya. Mata wanita ini tajam saat dia melihat ke kedalaman gunung. Tubuhnya berubah menjadi air sekali lagi saat dia menyerang setelah Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat, jadi dia tiba jauh di dalam gunung dalam beberapa saat. Ada seorang pria tua bungkuk dengan setengah dari bajunya robek. Ada banyak tato bercahaya di tubuhnya. Di sana tato mengambang di udara di depannya membentuk segel dengan masa air di tengahnya. Air ini sepertinya mendidih. Ada tanaman berdaun 8 di dahi lelaki tua itu, dan dia memancarkan energi tato yang kuat. Orang tua bungkuk berkata, "Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa memurnikan semua potongan jiwa ini yang memungkinkanmu untuk mengambil bentuk. Butuh beberapa saat untuk pulih, jadi kamu tidak akan bisa mengejarku lagi." Petik 2. Orang tua ini adalah orang yang mengejar Wang Lin ke celah spasial di kuburan abadi. Pada akhirnya, dia mengandalkan hubungannya dengan roh leluhur untuk akhirnya diselamatkan oleh klannya. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya dan menyebabkan dia melakukan pembunuhan besar-besaran dalam perang ini. Di antara semua dukun 8 daun, dialah yang membunuh sebagian besar pembudidaya. Penampilan Wang Lin mengejutkan orang tua itu. Dia harus menjaga semua perhatiannya pada makhluk hidup air atau dia akan mati, jadi dia tidak melihat Wang Lin mendekat. Juga, tingkat kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah mengapa lelaki tua itu tidak mendeteksi Wang Lin. Itu kamu. Mata lelaki tua itu segera menjadi dingin ketika dia melihat Wang Lin dan dia tertawa. Dia menunjuk ke sebuah tato di depannya dan segera mengarah ke Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin. Dia tidak berhenti sama sekali setelah dia tiba di sini. Hampir pada saat yang sama lelaki tua itu menyadarinya, dia berteleportasi di sebelah tato yang menjebak makhluk air dan mengayunkan pedang surgawi. Dengan ledakan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada tato yang menyegel air dan itu hancur satu per satu. Orang tua bungkuk itu meraung saat dia menyerang Wang Lin. Tangannya terulur ke arah Wang Lin dan di tengah telapak tangannya ada tato yang sangat kuno. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Tanpa menyerang, bendera 1 miliar jiwa bisa mengejutkan musuh manapun. Orang tua bungkuk itu tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Ini adalah, jantungnya bergetar. Dia merasa seperti dia tahu bendera ini dan tidak bisa menahan perasaan teror. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa, menyebabkan serangkaian ratapan hantu kabur saat pecahan jiwa itu keluar. Tangisan paling keras datang dari kilin ungu yang mengeluarkan raungan yang bahkan menembus langit yang tinggi. Tepat setelah muncul, ia membuka mulut ganasnya dan mencoba melahap lelaki tua itu. Di belakang kilin ada lebih dari 10 jiwa utama transformasi jiwa. Seluruh ngarai dikelilingi oleh fragmen jiwa dan mereka semua menyerbu ke arah lelaki tua itu. Pria tua bungkuk itu diam-diam mengutuk dan mundur tanpa ragu-ragu. Jika hanya ada beberapa fragmen jiwa transformasi jiwa, dia tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, fragmen jiwa tidak bisa dibandingkan dengan kultivator sejati.
Bahkan jika ada 3 atau 4 dari mereka, dia setidaknya akan bisa melarikan diri atau bertarung sampai terhenti. Tapi ada terlalu banyak dari mereka untuk ditangani seseorang dengan tingkat kultivasi saat ini. Kilin ungu itu sangat menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat hatinya bergetar. Selain itu, ada fragmen jiwa yang lebih lemah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah memperhitungkan semua itu, tidak mungkin dia akan bertarung, jadi dia cepat-cepat melarikan diri. Dia tidak akan pernah menduga bahwa bocah kecil yang bisa dia bunuh dengan mudah 100 tahun yang lalu telah mencapai tahap transformasi jiwa dan memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa yang ditakuti klan abadi yang ditinggalkan. Orang tua bungkuk bahkan bisa merasakan bahwa sejumlah besar fragmen jiwa memiliki aura klan abadi yang ditinggalkan. Mereka pasti anggota klannya yang ditangkap dan disempurnakan dalam perang saat itu. Saat lelaki tua itu mencoba melarikan diri, wanita yang mengejar Wang Lin tiba. Saat dia melihat pemandangan di dalam ngarai, matanya berbinar. Dia berubah menjadi air dan diam-diam bergerak ke arah lelaki tua itu. Wang Lin tidak punya waktu untuk merepotkan orang tua itu. Dia terus mengayunkan pedang surgawi ke penjara tato. Serangkaian suara gemuruh bisa terdengar karena semakin banyak tato yang hancur. Makhluk air yang terperangkap di dalamnya berubah dari segumpal air menjadi seorang wanita. Ketika Wang Lin melihatnya, hatinya bergetar. Wanita ini terlihat mirip dengan Li Muan. Dengan satu ayunan pedang surgawi terakhir, Wang Lin menghancurkan penjara sepenuhnya. Wanita di dalam tertawa gembira dan melarikan diri dari penjara. Wang Lin sudah tahu ini akan terjadi, jadi tidak mungkin dia membiarkannya melarikan diri. Satu-satunya masalah adalah bahwa wanita ini jauh lebih kuat daripada yang mencoba menghentikannya sebelumnya. Dia hampir sekuat kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Menambah tubuh abadi, dia sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan orang tua itu tidak bisa membunuhnya. Dia hanya bisa menjebaknya untuk sementara. Begitu wanita yang tampak mirip dengan Li Muan mencoba melarikan diri, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan satu pikiran, semua fragmen jiwa terhubung untuk membentuk jaring. Selain dari beberapa jiwa utama yang mengejar lelaki tua itu, sisanya semua berkumpul di sini. Aura yang kuat datang dari semua sisi, lalu wanita itu dengan tenang melihat sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada Wang Lin. Dia tertawa dan berkata, "Kamu menyelamatkan saya, namun sekarang kamu menjebak saya. Apa yang kamu inginkan?" Wang Lin dengan dingin bertanya, "Apakah kamu ingin mati atau hidup?" Wanita itu tersenyum dan tertawa. "Tidak ada yang bisa membunuhku di sini. Bahkan jika Anda menjebak saya hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk melarikan diri." Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, "Bendera jiwa, sekering." Dengan itu, semua fragmen jiwa dengan cepat menyatu dengan jiwa primer. Dalam sekejap mata, semua fragmen jiwa menghilang, meninggalkan hanya 6 jiwa utama dengan kekuatan di luar tahap akhir dari kultivator transformasi jiwa tetapi tidak sekuat kultivator ascendan. 6 jiwa utama ini mengelilingi wanita itu dan dengan dingin menatapnya. Wang Lin berkata, "Hancurkan." Dengan satu kata, 6 jiwa utama semuanya bergerak dan menyerang dengan berbagai mantra dan teknik. Wanita itu tertawa ketika tubuhnya hancur dan potongan-potongan itu terbang ke segala arah. Wang Lin sedang menunggu ini karena hanya ketika tubuhnya dibelah menjadi tetesan air barulah dia dapat menemukan potongan jiwa Li Muan. Namun, saat Wang Lin dan 6 jiwa utama bergerak, seluruh ngarai bergetar. Getaran ini berasal dari tanah. Tidak hanya di sini, tapi seluruh makam Suzaku bergetar sekarang. Saat guncangan berlanjut, suara robekan bisa terdengar dari langit. Seolah-olah ada tangan raksasa yang merobek langit terbuka. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Angin dingin yang keluar dari mereka bisa membekukan seseorang. Perpecahan spasial ini tidak seperti yang terjadi di luar. Dengan itu, Anda bisa masuk dengan aman jika Anda mencapai tingkat kultivasi tertentu. Tempat ini berbeda. Perpecahan spasial di sini bukanlah perpecahan spasial yang nyata. Mereka hanya terlihat seperti mereka. Di makam Suzaku, ada retakan dimensi yang dihasilkan oleh kekuatan khusus dari kristal planet budidaya. Bahkan jika pembudidaya transformasi jiwa masuk, jiwa mereka akan segera mati tanpa kecuali. Sebagai planet budidaya hati terus menghancurkan, keruntuhan cultivation planet kristal akhirnya dimulai. Bumi makam Suzaku mulai retak dan banyak pembudidaya yang masuk tewas akibat bencana alam ini.
Bahkan banyak makhluk hidup yang biasanya tidak bisa mati terbunuh. Seluruh makam Suzaku dikelilingi oleh aura kekuatan kematian. Ngarai tempat Wang Lin berada tidak berbeda. Tanah hancur dan sejumlah besar retakan dimensional muncul untuk melahap segalanya. Wang Lin dengan cepat menggunakan bendera jiwa untuk memanggil kembali semua fragmen jiwa. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan lelaki tua itu. Tatapannya tertuju pada wanita yang tampak mirip dengan Li Muan. Saat ini wanita itu dalam keadaan syok, jadi dia mengungkapkan ekspresi ngeri yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Tubuhnya perlahan runtuh dan kemudian, dengan keras, tubuhnya berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya juga runtuh. Ini adalah kematian yang nyata baginya. Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia menghindari banyak celah dimensi dan tiba di depan tetesan air. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih tetesan air sebening kristal. Pada saat dia menyentuh tetesan itu, dia merasa seperti telah menyentuh Li Muan. Bab 453 Utusan Tuo Shen. Segera setelah dia mengambil tetesan air, dia segera mundur, tapi celah dimensional diam-diam muncul di hadapannya. Dengan suara robek, sepotong besar pakaian Wang Lin menghilang. Keringat dingin menutupi dahi Wang Lin saat dia dengan hati-hati menghindari celah dan akhirnya meninggalkan jurang. Getaran ini hanya berlangsung selama 10 napas, tetapi setelah 10 napas ini, seluruh makam Suzaku menjadi berantakan. Keretakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tanah dan langit, dan banyak tempat di ambang kehancuran. Fluktuasi energi spiritual dalam jumlah kecil dapat menyebabkan bencana. Siapapun yang terjebak dalam keretakan akan mati. Pada saat ini, makam Suzaku menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Runtuhnya kristal planet budidaya tidak terjadi dalam sekejap tetapi perlahan seiring waktu. Ini semua dikendalikan oleh Zhuxi. Ini adalah permainan yang disebabkan oleh kegilaannya. Setelah tanah berhenti bergetar, pegunungan tempat Wang Lin berada sekarang datar. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi sebelum gemetar adalah mimpi. Angin sepoi-sepoi menguapkan keringat dingin dari dahi Wang Lin saat rasa takut memenuhi hatinya. Dia melihat reruntuhan di bawahnya. Ada celah yang akan membuka dan menutup. Dia menekan potongan jiwa Li Muan ke dahinya dan meletakkannya di surga menentang manik. Kemudian dia menarik napas dalam dan perlahan terbang ke kejauhan. Saat dia terbang, matanya tiba-tiba bersinar dan dia melihat ke arah pegunungan yang runtuh. Orang tua bungkuk itu berada di atas kerikil, tapi hanya setengah tubuhnya yang ada di sana. Jiwa asalnya yang lemah sedang berjuang untuk meninggalkan tubuhnya. Dalam musibah yang baru saja terjadi, ia kehilangan separuh tubuhnya dan juga jiwa asal tatonya. Saat tatapan Wang Lin mendarat padanya, mata lelaki tua itu menunjukkan kepanikan. Dia dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan hendak melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan dengan cepat mengejar orang tua itu. Jiwa asal lelaki tua itu sangat lemah, jadi itu bukan pengejaran, tapi kemudian celah tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa suara. Orang tua itu menjerit sedih dan mencoba untuk mundur, tetapi dia terlambat. Seluruh jiwa asalnya ditelan oleh celah oval, dan ketika menghilang, begitu pula jiwa asal orang tua itu. Wang Lin dengan cepat berhenti. Dia diam-diam merenung dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Setelah satu putaran runtuh, makam Suzaku ini menjadi sangat tidak stabil. Jika dia ceroboh sesaat, dia bisa mati, jadi dia mulai ragu. Sesaat kemudian, Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Planet Suzaku, Laut Setan. Laut Iblis adalah salah satu tempat pertama yang diserang oleh klan abadi yang terabaikan. Bagaimanapun, itu sangat dekat dengan markas klan abadi yang terabaikan. Juga, kabut yang bertindak sebagai penghalang alami selama puluhan ribu tahun menghilang, dan karena serangan dari banyak negara lain, Laut Iblis menjadi berantakan. Pada keadaannya saat ini, tidak ada cara untuk melawan klan abadi yang terabaikan, jadi itu akhirnya ditaklukkan oleh mereka. Saat ini ada seseorang yang berdiri di luar Chaotic Broken Stars di Sea of Devils. Orang ini diselimuti aura mematikan dan sosoknya tidak bisa dilihat dengan jelas. Ada gambar kerangka muncul di sekelilingnya, menciptakan hampir hutan kerangka. Dia memandang Chaotic Broken Stars dengan ekspresi ragu-ragu. Pembalasan ilahi bukan dari seorang kultivator kuno, itu hanya seorang junior yang memurnikan harta kuno.
Orang tua ini telah menjelajahi seluruh planet dalam beberapa ratus tahun terakhir ini dan belum dapat menemukan pembudidaya kuno, jadi perut saya mulai sedikit lapar. Hanya di sini saya dapat mencium aroma para pembudidaya kuno, tetapi tempat ini terlalu berbahaya. Haruskah saya pergi atau tidak? Petik 2. Orang ini merenung sedikit, lalu matanya berbinar sebelum dia mulai menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, lupakan. Saya tidak bisa membuang hidup saya untuk nafsu makan saya. Luka saya agak pulih, jadi sekarang saatnya meninggalkan planet Suzaku. Jika saya ditemukan oleh si Tunan itu, tidak mungkin saya bisa menang melawan dia dalam keadaan saya saat ini. Petik 2. Matanya menjadi dingin saat dia bergumam, aku ingin tahu bagaimana kabar teman lamaku, Sword Sein Ling Tianhou, di planet Tianyun. Aku harus pergi menemuinya. Mungkin aku bisa memintanya untuk membantuku menangani si Tunan dan mengetahui keberadaan manik misterius itu. Petik 2. Tepat pada saat ini, matanya bersinar, lalu dia melihat ke kejauhan dan berkata, bahkan saat itu kamu suka menyembunyikan kepalamu saat ekormu terlihat. Lama tidak bertemu, Po Jun. Petik 2. Tawa serak terdengar dari kehampaan. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Sejumlah besar air laut muncul di langit dan bergerak mendekat seperti pasukan kavaleri 10.000 orang. Seorang pria berjubah biru berdiri di atas ombak dan berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Ada pola bunga emas yang tersulam di jubah pria ini. Itu terlihat sangat rumit. Keserakahan. Mungkinkah kamu juga memikirkan tempat ini? Meski penampilan pria ini biasa saja, ada sedikit kekejaman di matanya. Orang yang dikelilingi oleh aura mematikan mendengus dan berkata, kamu membuatku kesal hanya dengan melihatmu. Jika Anda menyukai tempat ini, Anda bisa masuk ke dalam. Saya pergi. Dengan itu, dia menghilang dan terbang ke cakrawala. Pria di atas air laut itu mulai merenung dan kemudian melompat turun. Dia mendarat di luar Chaotic Broken Stars. Air laut di bawahnya berubah menjadi kristal yang kemudian ditelannya. Aneh, keserakahan ini tidak pernah pergi kemanapun tanpa harta karun. Kemanapun dia pergi pasti ada harta karun. 10.000 tahun yang lalu, ketika saya datang ke planet Suzaku, dia sudah lama berada di sini. Meskipun dia sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya, mungkinkah tempat ini benar-benar terjadi? Petik 2. Pria itu merenung sedikit sebelum berjalan ke Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di kedalaman tanah dewa kuno, di satu-satunya pilar yang tersisa duduk seorang pria dengan kepala rambut merah darah yang berantakan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang kejam bisa dilihat di balik rambutnya yang berantakan. Mata merahnya yang merah bisa mengguncang hati makhluk hidup manapun. Dia tersenyum kejam. Satu lagi datang, hari di mana aku, Tuo Sen, melarikan diri akan segera datang. Segera, Wang Lin, kamu harus menyimpan warisan pengetahuanku dengan aman agar aku dapat mengambilnya kembali. Tanpa warisan kekuatan saya, warisan pengetahuan Anda tidak berguna. Juga, warisan pengetahuan Anda tidak lengkap. Ada satu kristal pengetahuan yang ada di tangan saya. Saya menghabiskan bertahun-tahun dan banyak upaya untuk akhirnya menemukan kristal pengetahuan yang tersembunyi dengan baik ini. Setelah menyatu dengan itu, saya ingat banyak hal. Saya bisa merasakan kekuatan misterius tumbuh di dalam inti planet ini selama bertahun-tahun. Kekuatan ini mirip dengan pertumbuhan bayi dewa kuno, kekuatan ini adalah apa yang oleh para pembudidaya Anda sebut kristal planet budidaya. Saya dapat menggunakan objek ini untuk membuka segel saya dan kemudian saya dapat menggunakan teknik pertukaran jiwa untuk meninggalkan tempat ini. Saya harus berterima kasih kepada Tusi. Ketika dia memilih tempat ini untuk membagi kesadarannya, beberapa penduduk asli menjadikannya dewa. Ini semua terekam dalam kristal pengetahuan terakhir itu. Tusi menanggapi mereka dengan memberi mereka tempat pengorbanan dewa kuno. Meskipun tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu dan ras asli itu hilang, benteng terakhir dari klan abadi yang ditinggalkan adalah tempat pengorbanan dewa kuno yang tersisa. Jika saya pergi ke sana, saya bisa menggunakan beberapa mantra saya. Seorang junior dari klan abadi tertinggal sedang tidur di sana, dan untuk mendapatkan kristal planet budidaya, saya berkorban banyak untuk mendorongnya dari tahap 11 daun ke tahap 12 daun. Ini memungkinkan dia untuk menghancurkan klan immoral yang terabaikan dari segel dan membunuh jalan mereka ke dunia kultivasi. Semua ini berjalan sesuai rencanaku, dan lokasi kristal planet budidaya akhirnya dibuka. Wang Lin, kurirku akhirnya bertemu denganmu lagi.
Meskipun Anda telah banyak berubah, bagaimana saya, Tuo Sen, bisa melupakan Anda? Perasaan ilahi Anda telah terukir di hati saya. Kemanapun Anda lari, saya dapat menemukan Anda. Petik 2. Tuo Sen mengangkat kepalanya dan mulai tertawa. Tawanya memenuhi seluruh lautan darah, menyebabkan gelombang besar melonjak melintasi laut. Matanya bersinar merah. Warna merah dari matanya tampak beberapa kali lebih tebal dari darah laut. Wang Lin, hari di mana aku, Tuo Sen, melarikan diri sudah dekat. Setelah aku melahapmu, aku akan menjadi Dewa Kuno bintang 8. Pada saat itu, siapa dalam sistem ini yang akan menjadi tandingan saya? Petik 2. Saat Tuo Sen tertawa, beberapa suara mencicit datang dari lautan darah. Dua monyet kecil muncul dan pindah ke samping Tuo Sen. Kedua mata monyet kecil ini mengeluarkan cahaya merah seperti iblis. Pada saat ini di makam Suzaku, mata lelaki tua dengan senyum menyeramkan itu bersinar merah. Mata monyet di pundaknya semakin merah. Ketika monyet kecil itu mencicit, lelaki tua itu berhenti sejenak dan melihat ke kejauhan. Matanya bersinar merah sekali lagi. Ia datang. Orang tua itu hendak keluar ketika monyet di bahunya menggeram. Tapi lelaki tua itu berhenti sebentar sebelum berbalik. Tujuannya adalah pusat makam Suzaku. Saat lelaki tua itu terbang pergi, monyet kecil itu melihat ke depannya dan matanya bersinar merah. Orang tua ini sangat cepat. Orang ini sepertinya bisa mendeteksi kapan celah itu akan muncul, jadi dia dengan mudah menghindarinya. Meskipun dia bergerak sangat cepat, tidak ada bahaya baginya. Tak lama setelah lelaki tua itu pergi, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan Wang Lin mendarat. Dia melihat ke arah orang tua itu dan mulai merenung. Bab 454 Harta Karun Aneh. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan. Dia menyebarkan akal ilahi dan melanjutkan dengan sangat hati-hati. Keretakan membuatnya sakit kepala karena dengan mereka di sekitar, dia tidak punya pilihan selain bergerak perlahan. Dalam 2 hari terakhir, Wang Lin melewati banyak tempat yang hancur akibat perpecahan. Dia melihat baskom di kejauhan dengan aura pedang menusuk yang menembus langit seperti pedang. Dia mengamati daerah itu dengan akal ilahi dan menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 cekungan di sini. Mereka menutupi area yang sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Ada pedang panjang yang ditusuk ke setiap baskom. Meskipun setengah dari pedang berada di bawah tanah, Wang Lin bisa dengan jelas merasakan niat pedang yang kuat. Potongan jiwa logam, Wang Lin merenung. Dia telah berada di dalam makam Suzaku untuk sementara waktu, dan segalanya sangat berbeda dari apa yang dikatakan si Tunan kepadanya. Wang Lin tidak bodoh. Dia sudah memiliki spekulasi sendiri tentang mengapa ini terjadi. Aku khawatir makam Suzaku sebenarnya adalah cultivation planet kristal itu sendiri. Saya berada di makam Suzaku dan juga di dalam kristal planet budidaya. Inilah sebabnya mengapa semua makhluk hidup aneh ini lahir di dalam kuburan, inilah mengapa celah-celah aneh itu muncul saat kristal planet budidaya mulai pecah. Keretakan ini adalah runtuhnya kristal planet budidaya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat cekungan di depannya. Ini, bagaimanapun, masih hanya spekulasi sendiri. Dia harus pergi ke tengah tempat ini untuk memastikannya. Jika gunung itu ada di sana, maka dia salah, tetapi jika tidak, maka dia benar. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menyebarkan akal ilahi dan hatinya bergetar. Di tengah area ini ada cekungan besar yang ditutupi oleh lapisan es biru tua, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, niat pedang di sini adalah yang terkuat. Itu menembus langit dan mengeluarkan aura arogan. Aura ini bukanlah sesuatu yang pedang terbang normal bisa miliki. Wang Lin secara pribadi melihat sesuatu dengan aura serupa di alam surgawi. Bagaimana tempat ini bisa memiliki hal seperti itu? Wang Lin melihat ke baskom di depannya. Wastafel menutupi area yang terlalu luas, jadi akan memakan banyak waktu untuk berkeliling. Akan ada juga makhluk hidup lain di sepanjang jalan, jadi ada perbedaan dalam jumlah bahayanya. Juga, benda di cekungan tengah memberinya perasaan yang familiar. Perasaan ini bukan dari bagian jiwa tertentu tetapi dari keakraban umum. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berjalan ke area cekungan. Namun, setelah 100 kaki, salah satu cekungan mengungkapkan niat dingin. Pedang di baskom keluar dari tanah dan terbang menuju Wang Lin. Ini adalah pedang yang sangat umum. Panjangnya 3 kaki,
lebar 2 jari, dan seluruhnya berwarna perak. Ujung pedang diarahkan ke Wang Lin dan melepaskan gelombang senandung pedang. Skram. Perasaan ilahi datang dari pedang. Perasaan ketuhanan ini sangat tirani dan dipenuhi dengan kesombongan. Bentuk kehidupan yang dibentuk oleh jiwa unsur logam mirip dengan roh pedang. Ketika Wang Lin merasakan perasaan ilahi di dalam pedang, matanya bersinar dan dia memikirkan sesuatu. Niat pedang yang datang dari baskom besar di tengah sangat mirip dengan pedang dari pedang surgawi. Dia menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Saat pedang surgawi muncul, pedang dari sebelumnya memucat dibandingkan seperti kunang-kunang di sebelah api yang menderu. Wang Lin berteriak, Su Li Guo. Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan Su Li Guo mengambil bentuk. Dia menatap pedang itu dan tertawa nakal. Kakek, meskipun kakekmu Su Li Guo hanya menjadi roh pedang di tengah jalan, kamu. Tanpa menunggu dia berbicara, pedang sombong itu bergetar dan dengan cepat melarikan diri tanpa ragu-ragu. Adegan ini mengejutkan Su Li Guo, tetapi kemudian dia dengan cepat menjadi sombong. Lari. Apakah kakekmu Su Li Guo membiarkanmu lari? Dengan itu, dia membawa pedang surgawi dan mengejarnya. Roh pedang secara alami membutuhkan roh pedang lain untuk menekannya. Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Su Li Guo membersihkan jalan untuk Wang Lin. Semua pedang harta karun yang mereka lewati keluar tetapi berlari setelah melihat Su Li Guo. Adegan ini sangat aneh. Seolah-olah semua pedang harta karun takut pada Su Li Guo. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan tenang menyaksikan semua ini dan terus berjalan ke depan. Su Li Guo sangat bersemangat saat dia mengaum. Dia akan terbang ke sana kemari dengan pedang surgawi sambil mengeluarkan raungan bersemangat. Satu demi satu pedang harta karun keluar dari baskom dan berkumpul di baskom tengah. Sesampai di sana, mereka tidak lagi melarikan diri tetapi melayang di sana, melepaskan niat pedang yang kuat dan aura dingin. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat terbang ke tengah dengan Su Li Guo memimpin. Tidak banyak celah di sini. Wang Lin hanya menemui 3 orang di sepanjang jalan. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak terlalu terpengaruh oleh keruntuhan sebelumnya. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit celah yang dia temui. Akhirnya, dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh dan menyerbu ke tengah seperti meteor. Beberapa jam kemudian, cekungan besar di tengah mulai terlihat. Ratusan pedang terbang melayang di atas cekungan tengah, melepaskan niat pedang mereka. Wang Lin bisa merasakan niat pedang yang kuat dari sini. Su Li Guo berhenti dan tidak berani bergerak maju. Dia memandang Wang Lin dengan senyuman yang menyenangkan dan berkata, Guru, kamu melihat bahwa aku tidak mengendur sama sekali dan menggiring semua roh pedang ke sini untukmu. Sekarang tidak banyak yang tersisa untuk saya lakukan, bagaimana kalau saya kembali ke pedang sampai Anda memusnahkan semua roh pedang itu? Aku akan keluar setelahnya. Dengan itu, Su Li Guo dengan cepat kembali ke pedang surgawi. Namun, ketika setengah dari tubuhnya kembali ke dalam pedang, Wang Lin meraih pedang itu dan melemparkannya bersama Su Li Guo ke dalam kumpulan pedang harta karun. Su Li Guo menjerit saat dia dengan cepat mundur kembali ke pedang surgawi dan hendak mengendalikannya untuk melarikan diri. Jika kamu tidak bisa menerobos tempat ini untukku, maka tidak ada gunanya menahanmu. Suara dingin Wang Lin bergema di telinganya. Dia diam-diam mengeluh dan mengutuk Wang Lin di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mencoba melarikan diri lagi. Dia menggigit peluru. Dia mengendalikan pedang surgawi dan menyerang ke arah gerombolan pedang harta karun seperti orang gila sambil mengeluarkan raungan ganas. Raungannya keluar melalui pedang surgawi, membuat pedang yang menggetarkan surga bersenandung. Dengungan pedang ini bisa menembus langit yang tinggi dan menyebabkan semua pedang harta karun itu membuat jalan. Pada saat ini, kabut biru yang menutupi baskom mulai bergerak dan bilah setengah bulan melayang keluar. Wang Lin menunjukkan ekspresi kecewa. Ketika dia merasakan aura yang mirip dengan pedang surgawi, hal pertama yang dia pikirkan adalah kekayaan. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin, perasaan itu tidak akan hilang. Sayangnya, item di hadapannya bukanlah well tapi pedang setengah bulan. Sejak zaman kuno, pedang dan bilah memiliki ketenaran yang sama, tetapi pedang memiliki harga diri dan bilah memiliki kegemarannya sendiri. Tidak apa-apa jika itu hanya potongan logam biasa, tetapi begitu mereka mendapatkan semangat, mereka tidak bisa hidup berdampingan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk pedang yang bisa membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembahnya untuk hidup berdampingan dengan pedang, dan pedang ini tidak sederhana.
Tapi betapapun luar biasa pedang ini, itu masih terbuat dari potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak mungkin untuk membawanya. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya begitu dia meninggalkan Cultivation Planet Crystal, itu akan pecah menjadi kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan mereka akan kembali ke pemiliknya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia akan mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang surgawi dan menyerbu keluar dari tempatnya ketika dia tiba-tiba menatap pedang misterius itu. Itu tidak benar. Semangat pedang itu tidak dibuat oleh potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tapi hanya satu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat banyak makhluk hidup sejak dia tiba di sini, dan semuanya terbuat dari potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka terbuat dari hanya satu bidak jiwa seperti roh pedang ini. Ketika pedang setengah bulan terbang keluar dari baskom, semua pedang di sekitarnya mengeluarkan senandung pedang seolah-olah mereka sedang memberi hormat kepada tuan mereka sebelum mundur. Su Liguo melihat bilah setengah bulan dari dalam pedang surgawi dan mulai menjadi gugup. Dia selalu menjadi kucing yang penakut, jadi setelah melihat semua pedang lainnya mundur, dia ingin menyerah juga tapi takut pada Wang Lin. Getarannya ditransmisikan ke pedang surgawi, menyebabkannya sedikit bergetar. Pedang setengah bulan muncul di sebelah pedang langit dengan menggunakan beberapa metode misterius. Dengan ding, pedang surgawi didorong ke belakang, tapi tidak ada satupun goresan di atasnya. Su Liguo menjerit dan terbang menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia selalu tahu bahwa Su Liguo adalah kucing yang penakut, tetapi dia tidak berpikir Su Liguo akan lari tanpa berkelahi. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang surgawi terbang ke genggamannya. Pada saat ini, bilah setengah bulan dengan cepat mendekat. Wang Lin dengan cepat mundur dan pada saat yang sama mengayunkan pedang, menciptakan gelombang energi pedang yang bertabrakan dengan pedang setengah bulan. Dengan keras, energi pedang bertabrakan dengan bilah setengah bulan, tetapi bilah setengah bulan tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, itu bersinar lebih terang dan lebih dingin saat itu mengirimkan pesan indera ilahi. Meninggalkan jiwanya, kamu, pergi. Setelah pesan indera ketuhanan dikirim, bilah setengah bulan tiba-tiba tumbuh hingga setinggi 100 kaki dan mengirimkan gelombang energi bilah yang membelah surga. Bab 455 Kupu-kupu Merah. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia mundur, dia mengangkat pedang surgawi untuk memblokir di hadapannya. Energi pedang menutup dan dengan keras, Wang Lin terlempar kembali. Menggunakan kekuatan ini, Wang Lin mundur. Kekuatan energi pedang itu sekuat serangan kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Tanpa menggunakan bendera 1 miliar jiwa, tidak mungkin Wang Lin bisa menandinginya. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia tidak melarikan diri dengan cara yang sama dia datang tetapi ke arah yang berlawanan. Dia pergi lebih dalam ke makam Suzaku. Gelombang pesan indera ketuhanan dikirim dari bilahnya. Itu memerintahkan semua pedang harta karun untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat saat melewati baskom satu demi satu. Pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan pedang setengah bulan di belakang. Pedang surgawi sudah disingkirkan, jadi dia bisa terbang dengan sekuat tenaga. Pedang harta karun dari baskom di depannya semua terbang keluar dan mendekatinya, mengelilinginya sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi Wang Lin, menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang harta karun yang datang ke arahnya dari depan semuanya meleset, tapi mereka dengan cepat berbalik untuk mengejarnya. Pada saat ini, ada lautan pedang harta karun yang tak berujung di belakang Wang Lin. Mereka menciptakan pedang yang bisa menghancurkan surga. Aura dingin yang mereka ciptakan menyebabkan suhu turun begitu banyak sehingga bahkan embun beku pun muncul. Rasanya seperti dengungan pedang adalah satu-satunya hal yang tersisa di dunia. Pedang bersenandung mengguncang langit dan bumi. Suara ini sangat keras sehingga para pembudidaya dalam jarak puluhan ribu kilometer semua mendengar ini. Banyak pembudidaya terbang menuju lokasi ini untuk melihat apa yang sedang terjadi. Masing-masing pedang mengeluarkan dengungan pedang dan aura dingin. Ketika semua pedang digabungkan, mereka sepertinya telah membentuk pedang kuno abadi. Sinar energi pedang melewati Wang Lin dari belakangnya. Wang Lin, yang dikelilingi oleh bendera jiwa, bergerak seperti awan asap. Meskipun banyak energi pedang masih mendarat padanya, semuanya diblokir oleh bendera jiwa.
Hanya ketika energi pedang dari bilas setengah bulan menutup, Wang Lin akan mengeluarkan pedang surgawi untuk memblokirnya. Seluruh situasi ini sangat menarik bagi Wang Lin. Itu membuatnya teringat masa lalu ketika dia diburu oleh orang lain ketika tingkat kultivasinya masih rendah. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya terbang menuju Wang Lin. Mereka berhenti 5.000 kilometer jauhnya, tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tertawa saat dia berbalik dan melihat pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dan pedang setengah bulan. Dia berteleportasi dan muncul kembali sejauh 5.000 kilometer. Namun, begitu dia muncul kembali, pedang harta karun yang hendak menyusulnya itu melepaskan kilatan cahaya dan langsung menutup jarak. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh makam dan aura kehancuran dari saat makam itu runtuh tampak muncul kembali. Saat kedua sinar cahaya itu dengan cepat kabur, Wang Lin segera mengenali kedua orang itu. Salah satunya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Hanya dari melihat telinganya, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Wutai. Sedangkan untuk wanita itu, dia mengenakan kerudung ungu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta karun, ekspresinya tenang dan dia tertawa. Jangan pergi, saudara Zhou. Tunggu aku sebentar. Petik 2. Ekspresi Zhou Wutai jelek saat dia bergumam, sial. Dia berpura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang lebih cepat. Adapun wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan wajah yang penuh ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Sama seperti ini, keduanya terbang di depan dengan Wang Lin di belakang mereka diikuti oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang setengah bulan kadang-kadang akan muncul dan mengirimkan gelombang energi pedang. Energi pedang ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar dikhawatirkan Wang Lin. Setiap kali dilempar ke arahnya, dia harus menghindarinya dengan cepat. Pedang setengah bulan itu sangat aneh. Berkat akal ilahi, dia menyadari bahwa setiap kali pedang setengah bulan ini mencapai kecepatan tertentu, kekuatan misterius akan memaksanya untuk melambat. Jika tidak, itu bisa dengan mudah menyusul Wang Lin. Ketiganya terbang dengan kecepatan tertinggi. Setelah 3 dupa waktu, tepi area yang dipenuhi baskom muncul dalam pandangan mereka. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tepi area tersebut. Begitu dia muncul, dia segera menyerang tanpa jeda sejenak. Zhou Wutai sedikit ragu-ragu sebelum mengejar Wang Lin. Adapun wanita itu, dia sedikit ragu-ragu sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Wutai. Pedang harta karun semuanya berhenti di sini. Hanya bila setengah bulan yang tidak berhenti sama sekali dan menyerbu keluar dari area cekungan. Setelah pedang setengah bulan meninggalkan cekungan, kecepatannya tiba-tiba meledak. Kekuatan misterius yang memperlambatnya sepertinya telah melemah, menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, pedang setengah bulan melewati Zhou Wutai dan menyerbu ke arah Wang Lin. Dahi Zhou Wutai berkeringat dingin. Ketika pedang itu melewatinya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya merasakan angin kencang dan melihat titik hitam menghilang ke cakrawala. Benda apa itu? Kecepatan yang sangat cepat. Setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Wutai terkejut saat dia mengejar Wang Lin dan pedangnya. Sementara Wang Lin terbang menjauh, dia harus memperlambat karena setelah meninggalkan area cekungan, keretakan mulai semakin sering muncul. Setelah menghabiskan beberapa waktu menghindari perpecahan, dia memilih untuk berhenti di atas gunung. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat gunung memancarkan cahaya berwarna pelangi. Gunung ini tampak persis sama dengan gunung roh yang dijelaskan si Tunan kepadanya. Hampir seketika setelah dia berhenti, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Wang Lin sudah siap dan segera berteleportasi sejauh 10.000 kaki. Dengan keras, gunung tempat dia berada runtuh. Dengan kilatan cahaya biru, bilah setengah bulan terbang keluar dari puing-puing. Pada saat yang sama, pesan dewa keluar dari pedang bulan sabit. Tinggalkan dia, di sini. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, tapi kali ini dia merasakan sakit di lengan kirinya. Ketika dia muncul kembali 10.000 kaki jauhnya, lengan baju di lengan kirinya hilang dan luka muncul. Kecepatan yang sangat cepat. Setelah Wang Lin muncul kembali, dia berteleportasi lagi. Ia tidak berani berteleportasi terlalu jauh, karena jika ia berada di dekat celah, itu akan berbahaya.
Akibatnya, setiap kali Wang Lin berteleportasi, akan ada kilatan cahaya biru dan tempat Wang Lin berada akan runtuh. Pisau setengah bulan itu sepertinya sudah gila mengejar Wang Lin. Dengan sekejap, Wang Lin teleport 10.000 kaki jauhnya dan segera pindah ke samping. Kemudian celah diam-diam muncul di samping tempat dia berada. Tepat setelah Wang Lin berteleportasi, kilatan cahaya biru melewati tempat dia berada. Segala sesuatu di jalur cahaya biru dihancurkan, termasuk gunung, bumi, dan bahkan beberapa celah yang muncul sebelum semuanya runtuh. Melihat ini menyebabkan tengkorak Wang Lin tergelitik. Dia sekali lagi berteleportasi tanpa ragu-ragu. Kali ini dia merasakan sakit di kaki kanannya dan darah segar keluar darinya. Setelah muncul sejauh 5 kilometer, tangan kanan Wang Lin mengusap lukanya, menyebabkannya menutup dan darahnya menghilang. Harta karun apa ini? Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin. Dia hanya pernah melihat kecepatan seperti ini pada satu hal, dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Setelah membandingkan keduanya, kecepatan mereka hampir persis sama, hanya kekuatan bilahnya yang lebih kuat. Lagi pula, tertusuk jarum mungkin terasa sakit, tetapi terkena pisau bisa mengakibatkan kepala Anda berguling-guling di tanah. Ini terbuat dari hanya satu kepingan jiwa. Milik siapa bidak jiwa ini yang memiliki kekuatan elemen logam yang begitu kuat? Pedang ini adalah harta karun. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, dan segala sesuatu di sekitar tempat dia berada runtuh sekali lagi. Bilahnya menjadi lebih cepat dan Wang Lin segera menjadi tidak mampu mengikutinya. Jika dia ceroboh sesaat, dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapa Zuxi sangat takut pada jiwa keempat. Aku harus menjadikannya milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu jentikan, Su Liguo dipaksa keluar dari pedang surgawi olehnya. Su Liguo, tahan sebentar seperti yang kau lakukan dengan leluhur klan iblis raksasa. Begitu aku mendapatkan kembali jiwaku, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan Su Liguo terbang ke udara. Su Liguo menjerit dan hendak melarikan diri ketika pedang setengah bulan menangkapnya dan mereka menghilang. Tangisan Su Liguo datang dari kejauhan. Tuan, jangan lupa untuk menyelamatkan saya. Mata Wang Lin berbinar saat dia memegang pedang surgawi. Dia dan Su Liguo terhubung, jadi dia bisa merasakan di mana dia berada. Juga, roh pedang seharusnya tidak menyakiti Su Liguo karena memiliki niat lain. Dan Su Liguo adalah iblis, jadi dia tidak mudah dihancurkan. Saat ini dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pedangnya saat ini. Dengan Su Liguo sebagai umpan, dia akan punya banyak waktu di masa depan untuk mendapatkannya. Setelah dia meletakkan pedang surgawi itu, dia melihat ke gunung berwarna pelangi di kejauhan dan akan terbang ke sana. Namun, tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat gunung terdekat. Di sana dia melihat sosok merah. Sosok ini dipenuhi dengan kekosongan dan kesepian. Dia berdiri di sana seperti kupu-kupu merah yang ingin pergi dengan angin tetapi terpaksa tinggal. Kupu-kupu merah. Bab 456 Mawar Merah. Jika kupu-kupu merah ada di sini, maka Qian Feng juga ada. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan divinenya menyebar. Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Mata Wang Lin tenang saat dia menangkupkan tangannya ke arah Red Butterfly dan berkata dengan keras, "Lama tidak bertemu, sesama kultivator Red Butterfly." Sosok merah di puncak yang tidak terlalu jauh dipenuhi dengan rasa hampa. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan kemudian, dalam sekejap mata, dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1.000 kaki darinya. Setelah dia mendekat, matanya yang kosong dan kosong terpatri di benak Wang Lin. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada kupu-kupu merah dan bahkan memperhatikan kehadirannya ketika dia melawan Qian Feng. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengannya lagi setelah bertarung dengannya. Apa yang dilihat Wang Lin di mata Red Butterfly hanyalah kematian. Kupu-kupu merah saat ini masih cantik, tetapi Wang Lin tidak bisa lagi melihat putri surga yang sombong dan angkuh seperti dulu. Kupu-kupu merah saat itu adalah jenius Sue Yue, putri surgawi yang diberkati, seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin hanya semut, dan pertemuan kecil mereka akhirnya mengarah pada pertempuran yang menentukan.
Meskipun demikian, dalam hati Wang Lin, dia masih menghormatinya. Rasa hormat ini adalah pengakuan seseorang terhadap lawan mereka. Melihat lawan masa lalunya sekarang seperti ini membuat Wang Lin menghela nafas. Ungkapan, sementara hal-hal mungkin tetap sama, orang tidak, sama sekali tidak salah. Membandingkan dirinya yang dulu dengan sekarang, Wang Lin lebih suka melihat kupu-kupu merah yang sombong dari sebelumnya. Hanya dengan melawan orang-orang seperti dia, dia bisa melangkah menuju puncak kultivasi. Wang Lin menghela nafas. Dia mengubur penyesalan di dalam hatinya saat dia melihat ke arah kupu-kupu merah dan berteriak, "Qian Feng, keluar!" Kupu-kupu merah berdiri di sana memandang ke langit dengan mata tanpa emosi. Suara Qian Feng datang dari kehampaan. Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh. Petik 2. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu ke arah Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan hendak menyerang ke arah Gunung Roh. Kupu-kupu merah, apa kamu tidak ingin melawan Cheng Niu lagi? Saya akan memberi Anda kesempatan itu hari ini. Bunuh dia. Suara Qian Feng datang dari kejauhan dan kemudian dia menghilang. Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan teman lamamu, jadi luangkan waktumu. Begitu aku mendapatkan potongan jiwaku, aku akan datang dan berurusan denganmu. Petik 2. Kehampaan di mata Red Butterfly menghilang dan digantikan oleh keinginan untuk bertempur. Dia bergerak di depan Wang Lin untuk memblokirnya dan mengeluarkan pedang panjang merah. Pada saat yang sama, aura kuat menyebar dari Red Butterfly. Aura ini tidak lebih lemah dari Wang Lin dan mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya belum pada tahap transformasi jiwa, itu tidak jauh dari itu. Cheng Niu. Suara dingin datang dari Red Butterfly saat tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat dia menatapnya. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Qian Feng, dan dia tidak berharap Gunung Roh ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam cultivation planet kristal, maka Gunung Roh seharusnya tidak ada. Namun, sekarang dia benar-benar melihat Gunung Roh, semua ini aneh, tetapi karena Qian Feng ingin mengintai, biarkan dia. Mata Red Butterfly berbinar dan dia mengayunkan pedang merah. Pedang terbang dari tangannya dan menembak ke arah kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mundur, lalu tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang, membentuk perisai di depannya. Pedang merah mendarat di lapisan perisai, menciptakan serangkaian suara gemuruh yang menggema di seluruh area. Sejumlah besar tanah dan pasir tertiup ke udara. Kilatan merah bisa dilihat di dalam tanah dan pasir saat Red Butterfly dengan cepat menyerbu keluar. Sepotong es merah sekarang ada di tangannya. Es merah mengeluarkan aura dingin dan segera menutupi area sekitarnya dengan itu. Saat Red Butterfly mendekat, niat bertarungnya berkedip sejenak, mengungkapkan rasa duka yang dalam. Saat dia mendekat, bibirnya bergetar. Bunuh aku. Sebuah suara samar keluar dari mulutnya, tetapi kesedihan dari matanya menghilang dan digantikan oleh niat bertarung yang kuat. Kekuatannya berada di puncaknya saat dia menyerang Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Ketika dia mendengar suara Red Butterfly, pandangannya ke arahnya menjadi rumit. Red Butterfly belum kehilangan semua kewarasannya. Masih ada sebagian darinya yang tersembunyi dengan sangat baik. Kupu-kupu merah bangga. Harga dirinya berasal dari tulangnya, dari keberadaannya. Dia bangga seperti mawar sejak dia lahir. Sepotong kewarasan yang dia sembunyikan dengan baik lebih baik mati daripada menjalani kehidupan seekor anjing. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghadapi kupu-kupu merah yang masuk. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan untaian gas pembatas mulai bersinar saat berkumpul di tangannya. Tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tangannya. Memegang tombak di satu tangan, mata Wang Lin seperti kilat, lalu dia memandang Red Butterfly dan menusukkan tombak ke arahnya. Suara yang ditimbulkan oleh tusukan itu mirip dengan suara ratapan ratusan hantu. Suara ini berasal dari ujung tombak dan bergema di seluruh area. Dia tiba-tiba menekan bongkahan es merah di dahinya. Pada saat ini, cahaya merah bersinar dari dahinya dan kemudian lapisan es merah menyebar darinya, membentuk satu set baju besi merah. Armor ini menutupi dirinya sepenuhnya dan melepaskan aura dingin.
Cahaya yang menerangi armor itu membuatnya semakin cantik. Arusnya seperti surga perang. Selanjutnya, baju besi itu mulai bersinar merah dan cambuk hitam tiba-tiba muncul di tangannya. The Soul Laser. Cambuk ini diberikan oleh Qian Feng untuk berurusan dengan Wang Lin. Mata Red Butterfly menunjukkan cahaya misterius saat dia menjentikkan cambuk di tangannya, menyebabkan serangkaian suara letusan dari tempat cambuk itu melewatinya. Cambuk itu bergerak seperti naga dan melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan tombaknya bergerak pada saat bersamaan. Dia mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Hembusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi ditembakkan dari ujung tombak. Soul laser dan tombaknya bertabrakan. Ledakan. Gelombang kejut yang diakibatkan oleh cambuk dan tombak yang bertabrakan sangat kuat sehingga nampaknya langit dan bumi akan runtuh. Hembusan angin mendorong semua kekuatan gelombang kejut menuju Red Butterfly. Ini semua terjadi dalam hitungan detik. Saat Soul Laser mengenai tombak, itu terbang dari tangannya. Soul Laser bergerak seperti kilat hitam saat dibebankan melalui gelombang kejut ke arah Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya menunjukkan cahaya misterius saat dia bergumam, Soul Laser. Cambuk ini pernah menjadi miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya segera setelah mengambilnya. Sekarang dia melihat cambuk ini lagi, dia harus menyimpannya kali ini. Adapun Red Butterfly, dengan hembusan yang mendorong gelombang kejut ke arahnya, dia harus mundur. Aura dingin dalam jumlah besar keluar dari armor merah dan meluas ke depan. Gelombang suara retakan bisa terdengar saat berbagai patung es terbentuk di udara di depannya. Aura dingin ini membekukan gelombang kejut, mengubahnya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang berwujud. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap baju besi itu. Kupu-kupu merah mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung es di depannya. Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat retakan muncul di lapisan luar patung. Retakan meluas seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada permukaan halus yang tertinggal di pahatan es, dan dengan keras, mereka hancur. Bunuh aku, Red Butterfly mengungkapkan ekspresi kesusahan. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, Soul Laser bergerak di sekitar tubuhnya seperti naga dan armornya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin memandang Red Butterfly dan mengangguk dalam diam. Dia menyentuh tas pegangannya dan kapak raksasa muncul di tangannya. Langit menjadi gelap segera setelah kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di bilah kapak. Untaian petir ungu bergerak dari kapak ke tubuh Wang Lin, menyebabkan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keinginan untuk berperang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hatinya. Kapak ini dipanggil oleh leluhur klan iblis raksasa sebelum dia meninggal. Itu adalah senjata leluhur pendiri klan iblis raksasa yang terperangkap di bawah Korsek di Zhao. Setelah Wang Lin mendapatkannya, dia pada awalnya akan membiarkan tubuh aslinya menggunakannya. Namun, sekarang pedang surgawi tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa, ini adalah senjata terbaik untuk dia gunakan dengan kekuatan penuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Sebuah cahaya merah terbang keluar dari mulutnya dan berbentuk mawar merah kristal. Mawar ini mulai mengapung di hadapannya. Lalu tiba-tiba terbuka. Saat mekar, asap merah keluar dari bunga, dan sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat. Itu persis sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. Cheng Niu, bertindak sekarang. Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia memandang Wang Lin. Bab 457 seperti kupu-kupu. Pada saat ini, 5.000 km jauhnya dari pertempuran Wang Lin dan kupu-kupu merah, Zhou Wutai masih terbang. Tingkat kultivasinya di bawah Wang Lin, jadi dia masih mengejar. Saat pedang setengah bulan meluncur melewatinya, itu sangat mengejutkannya. Dia belum pernah melihat yang secepat itu sebelumnya dalam hidupnya. Saat dia terbang, Zhou Wutai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti, lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat awan merah mendekat dari kejauhan. Itu menyebabkan seluruh langit menjadi merah. Bahkan celah di langit menghilang karena awan merah. Zhou Wutai menghela nafas. Dia segera menjadi sangat hormat dan berdiri diam. Awan merah itu seperti binatang buas kuno yang terbang di langit. Ketika melewati Zhou Wutai, sebuah suara kuno datang dari dalamnya. Masuk.
Zhou Wutai dengan cepat menanggapi dan terbang ke awan merah. Ada seorang pria tua berpakaian merah di dalam awan merah. Dia menatap ke kejauhan. Meski kakinya tidak bergerak, awan merah itu terbang dengan kecepatan luar biasa. Zhou Wutai dengan hormat berdiri di samping orang tua itu. Zhou Wutai menyapa senior. Orang tua itu mengangguk dan melihat ke kejauhan. Matanya sepertinya bisa menembus ke kejauhan dan melihat pertarungan Wang Lin dan Red Butterfly 5.000 kilometer jauhnya. Dia merenung sedikit sebelum dengan tenang bertanya, di mana Zixin? Zhou Wutai menjawab, Zixin dan aku bertemu Wang Lin lalu dia pergi sendiri. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, lupakan. Mari kita abaikan dia. Ikuti saya ke Gunung Roh. Dengan itu, awan merah melaju menuju Gunung Roh. Orang tua itu adalah Yun Kuezi. The Forsaken Immortal Clan menggunakan tengkorak leluhur. Dengan kekuatan tato dukun 12 daun, mereka mampu menerobos segel planet budidaya kristal dan mengirim Yun Kuezi ke dalam. Namun, jika leluhurnya masih hidup, dia mungkin bisa mematahkan batasan di cultivation planet kristal sepenuhnya. Karena mereka hanya memiliki kekuatan tato dari tengkoraknya, situasinya tidak terlalu ideal. Meskipun mereka dapat mengirim Yun Kuezi ke dalam, ada batasan waktu. Setelah batas waktu itu habis, Yun Kuezi akan dibunuh oleh kekuatan misterius dari kristal planet budidaya. Inilah mengapa saat dia masuk, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju ke Gunung Roh di tengah. Pada saat ini, Qian Feng juga sedang menuju ke Gunung Roh. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lain yang bergegas menuju pusat makam Suzaku. Di antara orang-orang ini adalah anggota klan abadi yang ditinggalkan dan beberapa pembudidaya. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang sudah berada di Gunung Roh. Meskipun dia terlihat normal, matanya memancarkan cahaya merah darah. Ada seekor monyet kecil di bahunya. Cahaya merah dari mata monyet itu bahkan lebih kuat. Orang tua itu berdiri di atas Gunung Roh. Dalam kehampaan di atas gunung ada sebuah pintu yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu ini tingginya lebih dari 1.000 kaki dan memiliki retakan seperti bekas luka yang sangat menarik di bagian tengahnya. Warna merah di mata lelaki tua itu menjadi lebih intens saat dia melihat ke pintu. Dia mengeluarkan senyuman menyeramkan saat dia duduk dan mulai berkultivasi. Monyet di bahunya melihat sekeliling dengan tatapan ganas. Kembali ke Wang Lin dan Red Butterfly. Mawar merah berkilau memancarkan pesona lembut. Gambar kupu-kupu merah adalah bagian dari indera ketuhanan yang selama ini dia sembunyikan. Ini dia yang sebenarnya. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan berbisik, Cheng Niu, bertindaklah sekarang, bunuh aku, hidup ini tanpa kemauanku tidak layak untuk dijalani. Aku, kupu-kupu merah, lebih baik mati daripada menjalani hidup ini. Pemandangan kupu-kupu merah melintas di kepala Wang Lin saat dia berbicara. Seorang putri surgawi yang diberkati berakhir dalam kondisi seperti itu. Betapa menyedihkan. Wang Lin menghela nafas. Apa yang dia lihat dalam gambar kupu-kupu merah bukanlah kesombongan, tapi kesedihan. Kesedihan yang sangat tersembunyi di hatinya. Duka ini mengandung rasa sakit yang sangat dalam. Melihatnya akan membuat hati siapapun bergetar. Kupu-kupu merah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata Wang Lin menjadi serius, lalu dia melambaikan kapaknya. Dia tiba-tiba melompat ke udara, meraung, dan melemparkan kapak. Kapak melesat ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi petir. Kapak ini membawa aura yang kuat. Saat melintasi langit, langit bergetar seolah-olah akan runtuh. Saat kapak semakin dekat ke tanah, itu menyebabkan tanah retak dan pecah. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat kapak. Sepotong indera dewa yang tersisa di mawar berubah menjadi asap dan memasuki dahi tubuhnya. Pada saat ini, mata Red Butterfly tidak lagi dipenuhi dengan kekosongan dan niat bertempur. Saat ini, mata Red Butterfly dipenuhi dengan kejelasan, kebanggaan, dan kebencian. Kupu-kupu merah perlahan memperlihatkan senyuman tipis. Senyuman ini dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat ini dia seperti gadis lugu yang telah membuang semua kekhawatiran dari hatinya. Niat bertarung yang mengerikan datang dari kapak saat itu turun dari langit. Seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang memegang kapak dan mengayunkannya ke bawah. Meski senyuman di wajah Red Butterfly itu indah, itu tetap mengandung sedikit kebanggaan. Kebanggaan ini adalah dirinya yang sebenarnya.
Kupu-kupu merah menghabiskan seluruh hidupnya untuk bangga, dan bahkan pada saat kematiannya, dia masih bangga. Harga dirinya setinggi awan dan menawan seperti kupu-kupu merah cerah. Kapak itu menembus langit, menciptakan hembusan angin yang kuat dan serangkaian ledakan sonik yang menggema di langit. Kupu-kupu merah bahkan belum hidup selama 200 tahun, tetapi seperti kupu-kupu merah cerah itu, meskipun hidupnya cepat berlalu, keindahan dan kebanggaannya adalah hal-hal yang tidak akan bisa dilupakan orang. Meskipun harga dirinya membuat banyak orang tidak bahagia, meskipun kekejamannya membuat orang sulit untuk mendekatinya, dia adalah Red Butterfly. Kupu-kupu merah yang bangga. Kapak mendekati Red Butterfly. Ketika itu kurang dari 100 kaki darinya, itu melepaskan kekuatan penghancur. Pada saat ini, jika Red Butterfly ingin melawan, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika dia ingin menghindar, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menolak atau menghindarinya. Pada saat ini, matanya semakin cerah dan kebanggaan di matanya semakin kuat dan kuat. Namun, bercampur dengan harga diri itu adalah sedikit penyesalan. Meski disembunyikan dengan baik, Wang Lin masih melihatnya. Di beberapa saat terakhirnya, Red Butterfly bertemu dengan tuannya. Dia melihat wajah tuannya dan mendengar suaranya. Dia ingat hutangnya kepada tuannya karena membesarkan dia dan kata-kata lembut dan kasar tuannya ketika dia masih muda. Semua ini muncul di matanya. Selain tuannya, ada sosok lain, pemuda yang tampak lemah. Matanya masih lembut saat dia diam-diam mengawasinya. Setelah melihat sosok ini, Red Butterfly menampakkan senyuman tipis. Adegan itu masih berkedip di depan matanya sampai berhenti pada satu sosok. Matanya penuh dengan cinta pada Red Butterfly. Dia adalah orang yang berani mencuri soul laser terlepas dari konsekuensinya. Selamat tinggal, senyuman Red Butterfly perlahan membeku. Kapak sudah tiba. Mawar merah di depan Red Butterfly melepaskan cahaya yang menyilaukan saat kelopaknya terbang satu per satu. Aliran darah keluar dari mulut Red Butterfly dan matanya perlahan meredup, tapi rasa bangga yang dalam dari antara alisnya tidak melemah. Tahun depan, saat bunga mekar, akan ada ladang mawar di planet Suzaku. Akan ada mawar biru yang akan mekar di dataran utara. Wang Lin, itu adalah hadiahku untukmu. Mawar yang kehilangan kelopaknya hanya tersisa batangnya. Ketika kapak mendekatinya, itu benar-benar runtuh dan menghilang. Tanda merah muncul di antara alisnya saat darah dimuntahkan. Itu terlihat sangat mengejutkan. Kupu-kupu merah, kamu akan menghadapi satu cobaan dalam hidupmu. Ini akan menjadi ujian hidup dan mati. Jika Anda melewatinya, maka sisa hidup Anda tidak akan ada masalah. Jika Anda tidak bisa melewatinya, maka semuanya akan hilang. Guru menggunakan hidupnya untuk membantu Anda meramalkan hal ini, jadi harap berhati-hati. Kupu-kupu merah, aku khawatir persidanganmu terkait dengan Cheng Niu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Petik 2. Kupu-kupu merah berlumuran darah dan penglihatannya menjadi merah. Tuan, Anda meramalkan percobaan kupu-kupu merah, tapi sayangnya, Anda hanya melihat orang yang terperangkap di tengah dan bukan Qian Feng, yang merupakan pencobaan saya yang sebenarnya. Kapak menembus tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam di tanah dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Retakan muncul di armor Red Butterfly. Retakan perlahan menyebar sampai menutupi seluruh armor. Dia menutup matanya dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Angin sepoi-sepoi menyebarkan kabut darah, menyebabkan kristal darah kecil menutupi area. Putri yang diberkati surga, kupu-kupu merah, meninggal. Wang Lin, bantu aku, bunuh Qian Feng, tolong. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merenung. Dia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir Red Butterfly. Memikat hati seperti kupu-kupu, meski pendek, kecantikan kupu-kupu terukir di hati orang, sehingga sulit untuk dilupakan. Kupu-kupu merah mati, meninggalkan hanya sepotong giok dan laser jiwa. Kedua benda ini melayang di sana, mengeluarkan aura kesepian. Domain Qian Feng adalah keinginan tanpa akhir. Dia ingin melahap segalanya, untuk mendapatkan segalanya, sebenarnya, bagaimana domain bisa dimakan? Apa yang diinginkan Qian Feng adalah saat terhubung dengan langit ketika seseorang memahami domain mereka. Dia melahap domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda sampai dia dapat menyempurnakan domainnya sendiri hingga selesai. Informasi tentang gioknya adalah apa yang dipelajari kupu-kupu merah dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun terakhir ini.
Bab 458 Semua berkumpul. Wang Lin diam-diam memperhatikan tubuh Red Butterfly berserakan. Ketika itu selesai, dia menghela nafas, mendarat di tanah, dan melambaikan tangan kanannya. Kapak terbang kembali padanya dan dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih sol laser dari langit. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia memasukkannya ke dalam tas pegangannya juga. Ada seutas perasaan ilahi tingkat ascendan di sol laser yang tidak bisa dihapus Wang Lin untuk saat ini. Tetapi selama dia memiliki itu di tangannya, dia yakin bahwa setelah semua ini selesai, dia dapat menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk mematahkan rasa ilahi yang tersisa di atasnya dan benar-benar mendapatkan laser jiwa. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin sekali lagi melihat ke tempat Red Butterfly menghilang dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengambil satu langkah dan tubuhnya menghilang. Dia mulai menyerbu ke arah Gunung Roh di kejauhan. Pada saat ini, awan merah Yun Kuei-zi masuk melalui Gunung Roh dan tiba langsung di puncak gunung. Begitu sampai di sana, awan merah berubah menjadi tornado dan turun ke puncak gunung. Yun Kuei-zi keluar dari tornado merah dan Zhou Wutai dengan hormat mengikutinya keluar. Yun Kuei-zi melihat lelaki tua itu duduk di puncak gunung dengan monyet kecil di bahunya. Dia sedikit mengernyit, tapi kemudian dia melihat lebih dekat dan ekspresinya berubah. Yun Kuei-zi menatap orang tua itu dan berkata, "Saya ingin tahu rekan kultivator mana yang akan datang melalui kepemilikan. Kenapa tidak datang dengan tubuh aslimu?" Petik 2. Orang tua itu membuka matanya. Dia dengan santai melihat ke arah Yun Kuei-zi dan berkata, "Kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain, jadi mengapa penting jika aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Atau apakah Anda pikir Anda bisa mengenali lelaki tua ini?" Monyet kecil itu memekik ke arah Yun Kuei-zi dan matanya bersinar merah. Mata Yun Kuei-zi tenang saat dia melihat monyet itu dan kemudian dia tersenyum. "Jadi ini boneka." Mata lelaki tua itu menjadi merah saat dia menatap Yun Kuei-zi. Tepat pada saat ini, monyet di bahu lelaki tua itu memekik, warna merah menghilang dari mata lelaki tua itu, dan dia berkata, "Saya mau lihai." Dengan itu, niat jahat melintas di matanya sebelum dia menutupnya dan melanjutkan kultivasinya. Meskipun orang ini terlihat seperti berada di tahap akhir transformasi jiwa, ada perasaan misterius tentang dia. Orang normal tidak akan bisa mendeteksi ini. Hanya orang yang telah mencapai tahap ascendan yang dapat dengan jelas merasakan ini, orang ini bukan dari planet Suzaku. Yun Kuei-zi menatap pria tua itu sekali lagi sebelum menarik pandangannya. Dia kemudian melihat ke pintu raksasa dan diam-diam merenung. Dengan pemahamannya tentang makam Suzaku, dia merasa sangat terkejut sepanjang perjalanan ke sini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang Suzaku katakan padanya sebelumnya. Bentuk kehidupan itu jelas dibentuk oleh kekuatan misterius dari kristal planet budidaya. Dari apa yang dia ingat, Suzaku sebelumnya memberitahunya bahwa makhluk hidup itu hanya muncul di bagian dalam makam Suzaku. Namun, Gunung Roh masih sama. Pintu itu adalah satu-satunya jalan ke makam Suzaku pertama. Kristal planet budidaya disimpan di dalam makam Suzaku yang pertama. Namun, pintu ini tidak mungkin dibuka tanpa hati planet budidaya. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu sampai itu hancur sampai tingkat tertentu. Saat Yun Kuei-zi memeriksa pintu, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat ke bawah Gunung Roh dan kemudian menarik pandangannya. Tak lama setelah itu, sosok Qian Feng dengan cepat berpindah dari dasar Gunung Roh ke puncak. Ketika dia muncul, dia dengan sangat hati-hati menatap Yun Kuei-zi. Kemudian dia pindah ke samping dan menemukan sudut untuk duduk. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa orang datang. Dua dari mereka adalah dukun berdaun 8. Ketika mereka tiba dan melihat Yun Kuei-zi, mereka sangat bahagia. Mereka dengan cepat menghampirinya dan berdiri di sampingnya dengan ekspresi hormat. Ada juga seorang pembudidaya yang datang. Dia mengenakan jubah biru serta topeng garang yang menutupi wajahnya. Topeng itu memancarkan aura biru yang mencegah indera dewa menembus. Setelah dia sampai di puncak gunung, dia melihat sekeliling dan kemudian diam-diam duduk di samping. 1 jam kemudian, 3 sinar cahaya menerobos langit menuju ke sini, tapi saat 3 sinar cahaya itu semakin dekat, seluruh Gunung Roh bergetar. Pintunya juga bergetar hebat dan lebih banyak retakan muncul di atasnya. Pada saat ini, tidak hanya Gunung Roh yang bergetar, tetapi seluruh makam Suzaku juga bergetar.
Mirip dengan insiden pertama, sejumlah besar bumi runtuh menjadi ketiadaan dan sejumlah besar celah muncul di mana-mana. Langitnya sama. Keruntuhan terjadi di mana-mana. 3 sinar cahaya tidak pernah sampai ke Gunung Roh karena ketiganya mati di celah yang tampak dekat dengan mereka. Guncangan kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Itu berlangsung selama 30 napas waktu sebelum berhenti. Selama waktu ini, seluruh bagian luar runtuh menjadi kehampaan yang dipenuhi dengan celah berbahaya. Masih ada para pembudidaya yang mencoba memasuki makam Suzaku di kaki Gunung Suzaku, namun semua orang yang masuk langsung terbunuh oleh celah tersebut. Secara bertahap, semakin banyak orang masuk, tapi sepertinya makam Suzaku telah kehilangan batasan yang mencegah orang untuk masuk. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Akhirnya menjadi terlalu aneh dan tidak ada yang berani memasuki bagian itu lagi. Di mata mereka, bagian itu telah menjadi binatang iblis yang melahap para pembudidaya. Jika Anda masuk, Anda akan mati. Di Gunung Roh di tengah makam Suzaku, lebih banyak retakan muncul di pintu dan beberapa retakan terhubung bersama. Setelah guncangan selesai, mata Yun Kuei-zi berbinar dan dia melihat ke pintu. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual celestial dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan raksasa tiba-tiba muncul dan mendarat di pintu. Dengan satu tekanan, pintu bergetar, tetapi retakan di atasnya tidak bertambah dan cetakan tangan menghilang. Yui Kuei-zi mengerutkan kening dan dengan muram menunggu keruntuhan berikutnya. Namun, tatapannya sesekali akan melihat ke kaki gunung seolah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, sosok ungu berjalan dari kaki gunung. Orang ini adalah seorang wanita dengan kerudung ungu. Dia tidak sendirian. Mengikutinya adalah 4 pria tua dengan tato di dahi mereka. Setiap orang tua berada pada tahap akhir dari formasi jiwa dan ada banyak luka di tubuh mereka. Wanita ini adalah Zixin. Alasan dia dan Zhou Wutai bisa datang sendiri ke sini adalah karena keduanya memiliki beberapa boneka tato. Boneka tato ini diberikan kepada mereka oleh Yun Kuei-zi untuk perlindungan. Setelah melihat Zixin, Yun Kuei-zi mengangguk dan mengisyaratkan dia untuk datang. Zixin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Qian Feng di sudut dengan kebencian yang dalam di matanya, lalu dia berjalan ke Yun Kuei-zi. Setelah Zixin tiba, mata Qian Feng tidak pernah meninggalkannya. Ekspresinya sangat jelek dan dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Saat dia melihat ke arah Zixin, ada kilatan perjuangan menyakitkan di matanya. Saat Qian Feng menatap Zixin, dia berkata, kata demi kata, "Jalang Zixin." Zixin memandang Qian Feng dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kebencian di matanya setinggi langit. Nafas Qian Feng menjadi kasar. Dia menatap Yun Kuei-zi sebelum memaksa dirinya untuk tenang. Dia kemudian menatap dengan muram di Zixin sebelum mencibir dan menutup matanya. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul dari kaki gunung dan tiba di puncak. Saat sosok ini muncul, mayoritas orang di puncak menatapnya. Qian Feng tiba-tiba membuka matanya dan sedikit dingin melintasinya. Zixin segera menundukkan kepalanya. Dia mundur beberapa langkah untuk berdiri di belakang Yun Kuei-zi. Mata Yun Kuei-zi berbinar dan dia mengungkapkan senyum intrik. Zhou Wutai menghela nafas. Dia mengejar Wang Lin sebelumnya untuk memberitahunya sesuatu. Namun, dia tidak menyangka bisa bertemu Yun Kuei-zi. Orang yang tiba di puncak gunung adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin tiba, mata lelaki tua dengan monyet kecil itu berkedip merah sesaat. Dia menatap Wang Lin dan mengeluarkan senyum menyeramkan. Monyet kecil di bahunya memandang Wang Lin dengan tatapan penuh permusuhan yang tidak disembunyikan. Orang yang memakai topeng juga menoleh untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kemudian dengan kejelasan. Dia mengangguk pada Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin tampak berantakan sekarang. Pakaiannya sangat usang. Sebelumnya, ketika dia sedang mendaki gunung, keruntuhan kedua terjadi. Dia mengalami kesulitan dengan semua celah yang muncul, sehingga pada akhirnya dia menggali lubang di sisi gunung dan tidak berani keluar sampai keruntuhan selesai. Jika dia tetap di udara, dia akan mati. Saudara Wang. Cheng Niu. Wang Lin. 3 panggilan berbeda datang dari orang yang berbeda di puncak gunung. Orang yang memanggilnya saudara Wang secara alami adalah Zhou Wutai. Orang yang mengatakan Cheng Niu adalah Qian Feng, dan untuk suara kuno terakhir, itu adalah Yun Kuei-zi. Wang Lin dengan tenang menatap semua orang sampai tatapannya akhirnya tertuju pada Yun Kuei-zi.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Kuezi setelah mereka pergi terakhir kali. Tampilan berantakan dari sebelumnya benar-benar hilang. Yun Kuezi saat ini mirip dengan Zuxi. Wang Lin memandang Yun Kuezi dan Yun Kuezi memandang Wang Lin. Keduanya diam. Tak lama kemudian, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, junior menyapa senior. Yun Kuezi menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga datang ke sini. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sinar cahaya hitam terbang keluar darinya. Di bawah komandonya, mereka terbang menuju Yun Kuezi dan berubah menjadi ukiran kayu ketika mereka mendekatinya. Bab 459 Manusia Besi dan Batu. Ukiran kayu ini semuanya sama dan semuanya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Permintaan senior telah diselesaikan oleh junior. Setelah itu, Wang Lin duduk di sudut dan tidak lagi berbicara. Mata Yun Kuezi berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran kayu menghilang. Dia menatap Wang Lin sekali lagi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pintu. Wang Lin tidak tertarik dengan bagaimana Yun Kuezi bisa memasuki tempat ini. Bagaimanapun, klan abadi yang ditinggalkan telah ada untuk waktu yang sangat lama dan dia bukan tipe orang yang harus menemukan jawaban untuk semuanya. Wang Lin sudah menyerah untuk mendapatkan kristal planet budidaya. Dia hanya ingin bagian jiwanya kembali. Bagaimanapun, kristal ini terhubung dengan semua makhluk hidup di planet Suzaku. Wang Lin belum mencapai titik di mana dia rela mengorbankan nyawa semua orang di dunia untuk keegoisannya sendiri. Tentu saja, jika seseorang bermusuhan dengannya, itu lain ceritanya. Membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga Teng menunjukkan bahwa Wang Lin bukanlah orang suci. Setelah dia duduk, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qian Feng. Pada saat ini, Qian Feng juga melihat ke arah Wang Lin dan tatapan mereka bersilang. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria bertopeng itu. Pria itu tampak asing dan Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Akhirnya, pandangannya beralih ke lelaki tua aneh yang telah meninggalkan senyuman menyeramkan itu. Siapa sebenarnya dia? Bahaya yang dirasakan Wang Lin dari orang tua itu beberapa kali lebih besar dari apa yang dia rasakan dari Yun Kuezi. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Ketika lelaki tua itu memperhatikan tatapan Wang Lin, dia melihat ke arah Wang Lin dan mengungkapkan senyuman gelap. Senyum ini terasa sangat akrab bagi Wang Lin, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini seumur hidupnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Ada sosok cantik di dalam sinar cahaya itu. Dia menghindari celah dan mendarat di Gunung Roh. Wanita ini sangat cantik. Tepi bawah gaunnya tampak seperti ombak yang bergerak naik turun, membuatnya terlihat seperti dewa saat dia berdiri di puncak Gunung Roh. Saat Wang Lin melihat wanita ini, wajahnya tenggelam. Wanita ini bukanlah siapa-siapa selain Liu Mei. Faktanya, satu hal yang dikatakan Liu Mei benar. Dia dan Wang Lin adalah tipe orang yang sama. Jauh di dalam hati mereka masing-masing berbohong sedikit kekejaman. Wang Lin hanya melihat satu kali sebelum menarik pandangannya. Ekspresinya dingin, tidak berbeda dengan bagaimana dia menghadapi Liu Mei sebelumnya. Setelah Qian Feng melihat Liu Mei, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia berpikir bahwa dengan dia di sini, kesempatannya untuk mendapatkan kembali jiwanya telah meningkat 1 kali lipat. Liu Mei mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap wanita ini. Hal yang terjadi dalam keadaan seperti mimpi itu hanyalah kecelakaan. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, saya tidak ingin ada yang mengganggu saya. Jangan mendekat. Petik 2. Liu Mei berhenti. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, bisakah kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu? Mata Wang Lin tenang saat dia berkata dengan dingin, pergi. Liu Mei mulai menertawakannya. Lalu status apa yang dimiliki Li Muan di hatimu? Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, enyahlah. Meskipun domain Anda telah mencapai penyelesaiannya, jika saya ingin membunuh Anda, itu tidak akan sulit. Jangan mulai merayu kematian. Petik 2. Tujuan kata-kata Liu Mei adalah untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Muan adalah tabu bagi Wang Lin. Dia akan membunuh siapa saja yang menyebut namanya. Jika bukan karena fakta bahwa ini bukan tempat yang baik, dia pasti sudah mencabut bendera jiwa dan membunuh wanita ini.
Wang Lin sangat peduli dengan sedikit hubungannya, tetapi dia bersikap dingin terhadap orang asing. Dia adalah seorang pria yang terbuat dari besi dan batu. Ini tidak salah sama sekali. Liu Mei sedikit tersenyum, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian melihat lelaki tua itu menatapnya. Mungkinkah orang ini dirasuki? Jantung Wang Lin berdegup kencang. Dia berpikir bahwa ini adalah salah satu kemungkinan. Jika tidak, tidak mungkin orang ini akan membuatnya merasa akrab seperti itu. Jika Wang Lin hanya manusia biasa, dia tidak akan berpikir sebanyak ini hanya dari senyuman. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi Wang Lin adalah kultivator transformasi jiwa tahap awal. Bahkan di antara bintang-bintang, mereka dianggap kuat dan tidak bisa diremehkan. Jika sebelum alam surgawi rusak, pembudidaya transformasi jiwa akan sama dengan celestial. Tubuh mereka akan terbuat dari energi spiritual surgawi dan mereka akan memiliki indera misterius. Indera ini sangat aneh. Hanya pembudidaya yang kuat yang bisa merasakan ini. Jika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, hanya dengan pikiran, samar-samar mereka akan melihat kejadian di masa depan. Misterius dari teknik ini tidak mungkin untuk dijelaskan. Pada saat ini, Wang Lin memiliki perasaan ini. Dia tahu dia tidak salah. Senyum menyeramkan itu sangat familiar. Saya telah berkultivasi selama 600 tahun dan bertemu banyak musuh, tetapi bagi seseorang yang dapat membuat saya merasa seperti ini hanya dengan senyuman, hanya ada satu. Meskipun Wang Lin tampak tenang di permukaan, hatinya kacau. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Kemudian pupil matanya menyusut dan matanya menunjukkan jejak ketakutan. Setan Tusi, Tuo Sen. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ketika berbicara tentang orang-orang yang paling ditakuti Wang Lin di planet Suzaku, Zuxi bahkan bukan nomor satu. Tempat nomor satu milik pemuda seperti iblis yang membuat marah di tanah dewa kuno ketika dia hanya seorang pembudidaya formasi inti, Tuo Sen. Warisan dewa kuno dibagi menjadi dua. Warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Di antara dua warisan tersebut, warisan pengetahuan berisi semua pengetahuan Tusi, seperti bagaimana menjadi dewa kuno, taktik dewa kuno, dan banyak lagi. Bahkan ada peta bintang raksasa dalam ingatan Tusi. Ini adalah peta kemanapun dia bepergian. Kenangan ini sangat membantu Wang Lin. Tanpa warisan pengetahuan, tubuh asli Wang Lin tidak akan bisa berkembang menjadi dewa kuno bintang 3. Tapi ingatan hanyalah kenangan. Mereka datang tanpa kekuatan apapun. Ada banyak teknik dalam ingatan Tusi yang bisa langsung menghancurkan planet Suzaku. Dia tahu nyanyian dan metode dari semua teknik ini, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dia setidaknya harus mencapai tahap bintang 7 untuk menggunakan teknik ini. Inilah mengapa dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah untuk membuat tubuh aslinya lebih kuat dan akhirnya menggunakan kekuatan penuh dari ingatan Tusi. Demikian pula, Tuo Sen berada dalam situasi yang sama. Dia mewarisi kekuatan Tusi, kekuatan Dewa Kuno Bintang 8. Tetapi meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Itu akan sama jika tubuhnya tidak memiliki garis meridian. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dipegang tubuhnya, dia tidak bisa menggunakannya. Semua teknik yang dia kendalikan adalah teknik yang dia pelajari setelah dia lahir. Melalui ini dia dapat menggunakan sedikit dari warisan kekuatannya, tetapi saat ini dia hanya dapat menggunakan sedikit dari itu, jadi dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari warisannya. Untuk lebih akuratnya, batas kekuatan yang bisa dikendalikan Tuo Sen hanya sebanyak yang bisa digunakan Dewa Kuno Bintang 5. Dibandingkan dengan Tusi, yang dulunya adalah Dewa Kuno Bintang 8, kekuatan ini terlalu lemah. Namun, dibandingkan dengan semua kehidupan di Suzaku, Dewa Kuno Bintang 5 adalah keberadaan legenda, keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi dari pembudidaya Ascendan. Keinginan terbesar Tuo Sen adalah mendapatkan warisan pengetahuan. Setelah itu, dia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, memperbaiki tubuhnya, dan menjadi Dewa Kuno Bintang 8 yang nyata. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi kultivasi itu akan membuatnya takut. Jika bukan karena apa yang dilakukan Wang Lin di dalam tanah Dewa Kuno hari itu, Tuo Sen pasti bisa melarikan diri.
Lebih tepatnya, dia adalah Tusi, tapi dia hanyalah sebagian dari pikiran iblis yang muncul ketika Tusi gagal dalam teknik divisi indera ilahi. Dia bertekad untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan santai mengamati pria tua itu. Kali ini pandangannya terfokus pada monyet kecil itu. Setelah mendapat ide kali ini, Wang Lin langsung bisa melihat mereka. Cahaya merah yang muncul di mata monyet kecil itu adalah aura unik dari orang-orang di dalam lautan darah. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia memikirkan Six Desire Devil Lord, Hun Shebekmeng, Ancient Emperor, dan yang lainnya. Semuanya mati atau menjadi pembudidaya di lautan darah. Selain itu, ada para pembudidaya kuno itu. Mereka lahir sebelum para pembudidaya tiba di planet Suzaku. Tingkat kultivasi orang-orang itu juga sangat tinggi. Namun, dengan pengalaman Wang Lin saat ini, dia bisa menebak bahwa mereka belum melewati tahap ascendan. Itu pasti karena beberapa batasan yang ditetapkan oleh tanah dewa kuno yang mencegah tingkat budidaya mereka meningkat selama bertahun-tahun ini. Namun, di tangan mereka ada beberapa teknik yang tidak diketahui oleh generasi mendatang. Begitu mereka menggunakannya, kekuatan mereka akan meningkat tajam. Tuo Shen, dia belum sepenuhnya bebas, atau tidak perlu memiliki seseorang seperti ini. Dia akan keluar untuk menemukan saya secara pribadi. Namun, mengapa dia tidak datang ke sini daripada memburuku? Mungkinkah dia juga mengincar cultivation planet kristal? Hati Wang Lin bergetar. Mungkinkah cultivation planet kristal bisa membebaskannya sepenuhnya dari belenggu tanah dewa kuno? Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, Gunung Roh mulai bergetar sekali lagi dan serangkaian suara gemuruh bergema dari langit. Keruntuhan muncul untuk ketiga kalinya. Sejumlah besar bagian dalam makam Suzaku runtuh menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap dan anggota klan abadi tertinggal yang tidak dapat menemukan Gunung Roh semuanya mati. Bab 460 Pria Kekar Lapis Baja Logam. Bahkan makhluk hidup yang terbuat dari potongan jiwa menghilang bersamaan dengan keruntuhan. Kematian makhluk hidup menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Saat ini beberapa manusia, pembudidaya, dan bahkan binatang buas di planet Suzaku mulai mati. Kematian ini terjadi secara diam-diam. Mereka tidak mungkin untuk dihindari dan hanya bisa dianggap sebagai bencana. Untungnya, tidak banyak orang yang meninggal, tetapi jika cultivation planet kristal runtuh, seluruh planet akan mati. Tawa gila Zugzi bergema di Gunung Suzaku. Dia saat ini sedang duduk di dalam Gunung Suzaku dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengungkapkan senyuman yang kejam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saudaraku yang masih magang, bagaimana kabarmu menikmati game ini? Game ini baru saja dimulai dan belum mencapai klimaksnya. Muridku yang baik, Qian Feng, kuharap kau akan menggunakan harta yang kuberikan padamu. Setelah Anda menggunakan harta karun itu, klimaks dari permainan ini bisa dimulai." Di Gunung Roh di bagian dalam makam Suzaku, runtuhnya kali ini berlangsung selama 60 napas waktu. Bahkan lebih banyak retakan muncul di pintu, menutupi hampir seluruh pintu. Tepat pada saat ini, Yun Kuezi tiba-tiba bergerak dan muncul di samping pintu raksasa. Kemudian topi jerami muncul di tangannya. Dia memukul topi jerami itu dan segera bertebaran menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya. Semua tato bersinar terang saat menabrak pintu seperti meteor. Serangkaian suara gemuruh datang dari pintu dan retakan dengan cepat meningkat. Yun Kuezi berteriak keras, "Serang!" Keduanya dari klan abadi yang terabaikan dengan cepat terbang ke udara dan menyerang pintu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu mulai bersinar merah dan mengungkapkan seringai yang penuh dengan penghinaan. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan berkata, "Keserakahan, ketidaktahuan." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dua anggota klan abadi yang terabaikan yang menyerang tiba-tiba mulai gemetar. Mata mereka melepaskan cahaya iblis dan aura hijau dan ungu mulai mengalir keluar dari tubuh keduanya. Orang tua itu lalu berkata, "Ledakan." Dengan dua poni, dua anggota klan abadi yang terabaikan meledak dan gelombang kejut bertabrakan dengan pintu. Saat Wang Lin melihat mantra ini, dia mengenalinya sebagai mantra Six Desire Devil Lord. Pintu bergetar hebat setelah dua anggota klan abadi yang terabaikan meledak dan lebih banyak retakan muncul di atasnya. Yun Kuezi tiba-tiba berbalik dan menatap orang tua itu. Dia mendengus sebelum mengeluarkan raungan dan menekan pintu. Bang! Ledakan yang menghancurkan surga bergema di seluruh makam Suzaku.
Di sisi kiri pintu, sepotong kecil jatuh dan seberkas cahaya keemasan ditembakkan. Itu menembus ke langit dan tetap di sana. Yun Kuezi terbang ke dalam lubang dengan sinar lampu merah, lalu lelaki tua itu segera mengikutinya. Kemudian orang-orang yang tersisa di Gunung Roh mengaktifkan berbagai mantra dan menyerbu ke dalam. Wang Lin adalah orang keempat yang memasuki lubang itu. Ketika dia melangkah ke dalam, dia menciptakan awan asap dan menghilang di dalamnya. Di dalam pintu itu ada lautan emas. Laut ini sangat besar tanpa ujung yang terlihat. Satu-satunya hal lain yang terlihat adalah pulau emas yang jauh di Cakrawala. Ada sebuah bangunan di pulau ini. Itu adalah istana yang tampak sangat mewah yang mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kuezi melewati pintu, matanya mengeluarkan cahaya misterius dan dia dengan cepat terbang menuju pulau itu. Orang tua itu dengan cepat mengikuti. Kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju istana. Dia hanya sekitar 300 kaki di belakang Yun Kuezi. Mata monyet di pundaknya bersinar terang dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Adapun orang lain, baik Qian Feng dan Liu Mei terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Zhou Wutai dan Zi Xin sedikit ragu-ragu. Mereka melambat dan tidak terburu-buru berada di depan. Adapun orang yang memakai topeng, dia bahkan tidak melihat pulau itu tetapi malah melihat ke laut di bawahnya dan mulai merenung. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat menuju istana. Dalam sekejap, ada beberapa sinar cahaya yang bergerak melintasi langit dan dentuman sonik bisa terdengar. Yun Kuezi tiba di atas istana di pulau itu dan segera masuk ke dalam. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar merah terang saat dia meraih monyet itu dan mengaum. Kemudian dia melempar monyet itu dengan sangat keras dan monyet itu menggunakan kekuatan lemparannya untuk melompat. Tubuhnya benar-benar menghilang dan ketika muncul kembali itu sedikit lebih cepat daripada Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi menjadi gelap saat dia mendengus dan dengan cepat menyerbu ke istana setelahnya. Namun, tepat pada saat ini, istana tiba-tiba bergetar dan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya. Yun Kuezi dipaksa keluar istana dengan ekspresi jelek. Dia kaget. Sedangkan untuk monyet kecil, ia mengeluarkan beberapa cicit saat didorong keluar juga. Cahaya merah di matanya terlihat seperti lightsaber sepanjang 1 inci. Itu terlihat sangat mengejutkan. Monyet itu tidak kembali ke orang tua itu. Itu duduk di sana dan menatap dengan kejam ke istana. Pada saat yang sama, gelombang suara gemuruh yang dalam datang dari istana saat seorang pria kekar berbaju emas berjalan keluar. Pria kekar dengan baju besi emas ini tampak sangat agung dan pedang emas besar di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Kepala rambut hitam mengalir di belakangnya. Dengan satu lompatan, dia sampai di atas istana. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengayunkan pedang. Seluruh laut emas bergemuruh saat gelombang besar menghantam pulau. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam oleh laut emas dan menghilang. Ekspresi Yun Kuezi jelek. Dia akan tenggelam ke laut emas ketika pria kekar berbaju emas mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki menghantam Yun Kuezi. Yun Kuezi meraung. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan dia menunjuk ke udara. Sebuah lampu merah muncul di mana dia menunjuk dan bertabrakan dengan energi pedang. Dengan keras, tubuh Yun Kuezi bergerak seperti meteor ke laut dan menghilang. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengarahkan pandangannya ke arah monyet kecil itu. Energi pedang berkumpul di pedang emasnya dan dia akan mengayunkannya. Mata monyet kecil itu mulai bersinar lebih merah. Lampu merah sekarang memiliki panjang 3 inci, membuatnya terlihat sangat garang. Pria kekar dengan baju besi emas itu terkejut dan menghentikan ayunannya. Monyet kecil itu tersenyum dan pindah ke sisi lelaki tua itu. Mereka akan memasuki laut. Ketika pria kekar dengan baju besi emas memandang orang tua itu, matanya bersinar dan energi pedang yang berhenti sebelumnya bergerak sekali lagi. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki ditembakkan ke orang tua itu, tetapi bahkan sebelum itu mendekati dia, laut di bawahnya terbelah. Orang tua itu meraung dan matanya mulai bersinar merah. Segera setelah energi pedang mendekat, gambar ilusi merah keluar dari tubuhnya. Gambar ilusi hampir tidak terlihat. Jelas bahwa itu adalah seseorang, tetapi apakah itu pria atau wanita tidak jelas. Gambar itu mengangkat tangannya dan menghentikan energi pedang. Kemudian dia melambaikan tangannya dan energi pedang terlempar ke laut. Pria kekar dengan baju besi emas memandang orang tua itu, mengangguk, dan tidak melihatnya lagi. Gambar ilusi kembali ke orang tua itu.
Tubuh lelaki tua itu gemetar saat matanya bersinar merah dan dia pergi ke laut. Monyet kecil itu mengikutinya ke laut. Wang Lin dengan hati-hati menyaksikan adegan ini terungkap. Dengan kecerdasannya, dia langsung bisa mengatakan bahwa pria kekar dengan baju besi emas itu tidak ada salahnya. Namun, untuk pergi ke laut untuk mencari istana, seseorang harus mampu mengayunkannya satu kali untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat. Mata Wang Lin berbinar seperti dia bisa melihat suatu rahasia. Ketika lelaki tua dan monyet dipisahkan, lelaki kekar dengan baju besi emas itu jelas siap untuk menangani mereka satu per satu. Tapi saat mereka bergerak bersama, pria kekar berbaju emas hanya menyerang satu kali. Tampaknya pria kekar berbaju emas telah menguji mereka sebagai satu kesatuan. Tepat pada saat ini, mata pria kekar dengan baju besi emas itu menyala dan dia mengayunkan pedangnya. Sinar energi pedang mendarat di laut, menyebabkan serangkaian suara gemuruh menyebar ke seluruh air. Gelombang besar keluar dari laut, menciptakan gelombang yang meluncurkan Zhou Wutai dan Zi Xin ke udara. Mereka berhenti 1000 kaki di atas laut. Wajah Zhou Wutai pucat dan dia mulai batuk darah. Adapun Zi Xin, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya bersembunyi di bawah laut dan diam-diam bergerak maju. Mereka tidak berharap akan dihentikan oleh pria kekar dengan baju besi emas. Mereka dipaksa mundur ketika energi pedang datang, namun meski begitu, mereka tidak cukup cepat dan terluka. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Energi pedang itu sekuat serangan dari seorang kultivator Ascendan. Inilah mengapa lelaki tua itu melepaskan jiwanya untuk melawannya. Hanya Yun Kuezi yang bisa memblokir serangan itu dan meminjamnya untuk masuk ke laut. Namun, pria kekar dengan baju besi emas ini tidak memiliki niat buruk, atau tidak mungkin bagi Zhou Wutai dan Zi Xin untuk hidup sekarang.